Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andrian Eka Hardana selaku dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proposal program kreativitas mahasiswa di bidang gagasan tertulis yang berjudul Agro-Networking, komunitas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan minat generasi muda dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Heleni Putri Andini Maulida, saya sendiri. Lalu yang kedua ada Kori Elok Hurin-In, dan yang ketiga ada Randi Rapsanjani. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada latar belakang. Ada 3 poin yang melatar belakangi kami menyusun gagasan ini. Yang pertama, sebagai negara agraris, Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan untuk dapat meningkatkan produktivitas beras nasional. Hal ini membuat Indonesia harus menunjang sistem pertanian yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa kini dan juga masa depan. Lalu poin kedua, salah satu faktor ideal yang dapat mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan adalah sumber daya manusia yang terdidik untuk dapat memanfaatkan teknologi. Generasi muda pertanian sebagai sumber daya manusia terdidik diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Namun faktanya, minat generasi muda pertanian untuk melanjutkan karirnya di bidang pertanian terbilang sangat rendah. Lalu pada poin ketiga, oleh karena itu, pembentukan agro-networking sebagai komunitas yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan minimnya minat generasi muda untuk berkontribusi memajukan pertanian Indonesia di era 4.0. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang terbentuk dari latar belakang yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana masyarakat Indonesia menghadapi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Lalu yang kedua, bagaimana cara petani untuk memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia di tengah minimnya sumber daya manusia yang terdidik. Lalu yang ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan minat kontribusi generasi muda terdidik untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dan yang keempat, bagaimana peran dan pengaruh kehadiran agro-networking terhadap minimnya sumber daya manusia yang terdidik dalam kemajuan di bidang pertanian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada proposal kami kali ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Pada tujuan umum, yaitu agar kehadiran agro-networking sebagai komunitas yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi minimnya minat generasi muda terdidik agar berkontribusi dalam pembangunan pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Lalu pada tujuan khusus yaitu untuk mengetahui yang pertama, masyarakat Indonesia dalam menghadapi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Yang kedua, cara petani untuk memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia di tengah minimnya sumber daya manusia yang terdidik. Yang ketiga, upaya meningkatkan minat kontribusi generasi muda terdidik untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, peran dan pengaruh kehadiran agro-networking terhadap minimnya sumber daya manusia yang terdidik dalam kemajuan bidang pertanian. Untuk bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kori Elok Hurin-In. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Heleni. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian atau gagasan ini, kami tujukan kepada yang pertama kepada masyarakat Indonesia, yang kedua kepada pemerintah, yang ketiga kepada peneliti. Yang pertama kepada masyarakat Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh generasi-generasi muda agar dapat melanjutkan minatnya di bidang pertanian, sehingga dapat
mengatasi kebutuhan pangan yang terus meningkat serta terwujudnya keberlangsungan pembangunan pertanian di Indonesia. Yang kedua, bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini, kami diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk menciptakan program dalam mengatasi sebuah permasalahan yaitu minimnya minat sarjana pertanian untuk melanjutkan karir di bidang pertanian. Yang ketiga, ditujukan kepada peneliti sendiri. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk program-program penelitian lebih lanjut. Selanjutnya pada slide ini menjelaskan mengenai luaran yang diharapkan dari adanya PKM gagasan ini. Yang pertama mengenai riset konsep futuristik keberlangsungan pertanian di Indonesia. Yang kedua mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang sesuai di bidang pertanian. Dan yang ketiga yaitu dapat terbentuknya artikel ilmiah. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan mengenai kondisi pencetus gagasan. Pertama kali gagasan ini diciptakan itu karena realitanya pekerjaan di lahan pertanian ini sudah mulai berkurang sejak berkurangnya minat generasi muda untuk bergabung dan bekerja sebagai petani. Sebagai contoh atau faktanya, berdasarkan gambar di samping ini, pada sensus pertanian 2013 itu menyatakan bahwa persentase atau proporsi petani yang tertinggi itu terdapat pada petani yang berusia 40-54 tahun, sedangkan petani yang berusia kurang dari 30 tahun hanya 16%. Hal ini mengakibatkan dampak bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu sulit untuk terwujudnya persoalan dalam tenaga kerja yang dominan berusia tua dan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Selanjutnya mengenai solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya. Solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya dan telah diupayakan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPP SDMP dalam menghadapi permasalahan ini. Kementerian ini telah melakukan transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini dilakukan pada pendidikan tinggi vokasi pertanian dari STPP menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Betul memang dari upaya yang telah dilakukan tersebut itu terjadi peningkatan yang signifikan pada minat generasi muda untuk masuk ke dunia pendidikan pertanian. Namun, hal tersebut masih tidak bisa menjamin bahwa lulusan pendidikan pertanian itu akan meningkatkan karirnya di bidang pertanian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini, dan presentasi selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh saudara Randy Repsanjani. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ide konsep komunitas. Konsep komunitas yang kami gunakan yaitu berupa agro-networking yang merupakan sebuah komunitas yang dijadikan solusi dalam permasalahan minimnya minat generasi muda terdidik untuk melanjutkan karirnya di bidang pertanian. Agro-networking ini yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dijadikan sebagai wadah untuk berinovasi serta memperluas koneksi dalam menekuni bidang pertanian. Konsep komunitas ini didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dilaksanakan oleh para generasi muda dalam menggeluti bidang pertanian. Generasi muda yang berada dalam agro-networking ini dapat menjadi tenaga kerja tani yang efisien namun produktif karena mengandalkan kemajuan daerah industri 4.0. Kemudian, untuk menuju ke goal selanjutnya, konsep agro-networking ini merupakan komunitas yang bertemakan self-help, yaitu merangsang kesadaran komunitas akan kemampuannya sendiri untuk memperbaiki keadaan.
Konsep ini dapat membawa generasi muda pada kondisi yang mandiri serta berkembang secara keseluruhan bersama dengan komunitas. Hal tersebut sangatlah cocok diterapkan bersamaan dengan kegiatan pertanian untuk pembangunan komunitas ini, yakni dengan meningkatkan minat dan kontribusi generasi muda terhadap bidang pertanian. Selain itu, partisipan yang diharapkan dapat membantu untuk berpartisipasi penuh sejak tahap membaur untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan di bidang pertanian. Selanjutnya, kita masuk ke pihak yang membantu dalam mengimplementasikan komunitas tersebut. Dalam perencanaan ini, terdapat beberapa pihak yang membantu. Yang pertama adalah Dinas Pertanian, masyarakat, dan mahasiswa, serta kepala daerah. Dalam perencanaan gagasan ini, Dinas Pertanian berfungsi untuk mengawasi, memberi ide, menetapkan mengenai beberapa kebutuhan proses pembangunan dan pengaplikasian ini agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Masyarakat dan mahasiswa berperan dan berkontribusi sosialisasi terhadap pembangunan dan pemasangan gagasan ini, sedangkan kepala daerah berperan sebagai pihak yang dapat memberikan izin mengenai pemasangan dan sosialisasi masyarakat dan mahasiswa tentang konsep gagasan tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah implementasi gagasan. Yang pertama adalah survei lokasi dan minat generasi muda di bidang pertanian yang rendah. Itu pada tahun pertama. Survei dilakukan di lokasi perguruan tinggi yang mencetak lulusan sarjana pertanian dengan menghitung jumlah lulusan yang melanjutkan pekerjaannya di bidang pertanian. Dengan begitu dapat diketahui tingkat tinggi dan rendahnya minat sarjana muda terhadap bidang pertanian. Kemudian yang kedua, pada tahun kedua dan tiga, dengan memperluas networking. Memperluas networking dilakukan dengan cara memperbanyak kenalan, menjaga komunikasi yang baik bertujuan untuk menunjang perkembangan serta kualitas di komunitas ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dilakukan pada tahun keempat, merancang berbagai program yang relevan. Dengan menganalisis hal-hal penting yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan serta visi dan misi dari komunitas ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan sosialisasi yang dilakukan di tahun kelima. Sosialisasi dilakukan pada Dinas Pertanian untuk mengetahui tentang konsep komunitas yang akan dibangun. Diharapkan adanya kerjasama dari pihak Dinas Pertanian yang mana dapat mempermudah implementasi gagasan tersebut. Selanjutnya yang tahap kelima adalah implementasi konsep yang diserang pada tahun ke-6 dan 7, yaitu dengan pembangunan komunitas dilakukan secara bertahap, dimulai dari mengajak generasi muda untuk bergabung dan mengembangkan diri serta mencapai tujuan mereka bersama. Selanjutnya yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pada tahun ke-8, yaitu dimana dengan melakukan evaluasi dari tahapan-tahapan yang sebelumnya apakah telah berjalan dengan baik atau tidak. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Konsep pendekatan dan komunitas dapat menjadi solusi untuk sustainable agriculture melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan minat generasi muda untuk berkontribusi. Kemudian yang kedua adalah implementasi gagasan membutuhkan waktu yang lama karena diperlukannya sosialisasi serta survei lokasi di mana minat generasi muda di bidang pertanian pada lokasi tersebut rendah. Kemudian yang ketiga adalah konsep agro-networking akan dibentuk sebagai komunitas yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda dalam berinovasi di bidang pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di era industri 4.0. Sekian.